Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dan mereview secara singkat sebuah tafsir yang sangat populer di kalangan para pelajar muslim dan menjadi bahan rujukan untuk para pengajar dalam dunia tafsir, khususnya mengajarkan para pemula, karena tulisannya yang singkat, pedas, dan juga masih dapat dipergunakan sebagai referensi meskipun bahasanya singkat, tetapi berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang sahih. Tafsir apakah itu? Itu adalah tafsir Al-Jalalain, atau nama aslinya tafsir Al-Quranul Azim. Mengapa disebut tafsir Al-Jalalain? Karena tafsir ini ditulis oleh dua imam, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah seorang ulama Mesir yang dilahirkan pada tahun 1389 Masehi, wafat 1459 Masehi. Beliau adalah seorang ulama Mesir yang terkenal dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih, dan ilmu usul, ilmu nahwu, ilmu mantik, dan ilmu sebagainya. Di antara karya-karyanya banyak sekali. Yang saya pegang ini adalah kitab Jam'ul Jawami dalam usul fikih. Matan Jam'ul Jawami adalah karangan Imam Al-Mahalli. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti lahir 1445 Masehi, wafat tahun 1505 Masehi. Beliau adalah seorang ulama Mesir yang terkenal dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih, serta murid dari Al-Mahalli. Nah, di antara karya-karya tulisnya sangat luar biasa banyak, karena di antaranya beliau adalah orang yang diberikan ilmu laduni. Nah, ini salah satunya adalah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian dalam bidang hadisnya, di antaranya ada kitab Al-Jami'us Shaghir yang mengemas matan-matan hadis Nabi, diurutkan melalui abjad abatasan. Dan kemudian para sahabat, untuk metodologi, corak, dan karakteristik tafsir Jalalain. Untuk metodologi penafsiran, tafsir Jalalain ini menggunakan metodologi penafsiran yang pertama, bil ma'tsur, yaitu penafsiran berdasarkan hadis dan asar sahabat atau pendapat sahabat. Yang kedua merupakan tafsir bil ra'yi, penafsiran berdasarkan pendapat para ulama. Contohnya dalam menjelaskan tentang isim domir, isim mausul, isim isyarah, dan kata-kata yang sulit, maka secara kata sinonimnya apa dijelaskan di dalam tafsir Al-Jalalain yang singkat ini. Tiga, metodologi dalam penafsirannya yaitu analisis bahasa dan sintaksis Arab. Yang keempat, perbandingan dengan ayat-ayat lain. Kemudian untuk corak tafsir Jalalain ada 4. Yang pertama, tafsir Jalalain merupakan tafsir yang singkat dan padat. 2. Fokus pada makna harfiah dan makna spiritual. 3. Menggunakan bahasa Arab yang sederhana. 4. Mengutamakan pendapat ulama terdahulu. Ya, untuk karakteristik tafsir ada 5. 1. Ketergantungan pada hadis dan pendapat sahabat, hadisnya yang sahih tentunya ya. 2. Penggunaan bahasa Arab yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh kalangan umum atau pelajar pemula. 3. Fokus pada makna spiritual dan moral. 4. Menghindari penafsiran yang terlalu filosofis. 5. Mengutamakan kesatuan dan keharmonisan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Untuk contoh penafsirannya, di dalam tafsir Jalalain dalam menafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi dengan menyebut nama Allah, aku memulai sesuatu. Ar-Rahmani yang maha pengasih, yang mengasihi seluruh makhluknya, yang maha Ar-Rahimi, Ar-Rahimi yang maha penyayang, yang menyayangi khususnya umat mukmin. Itulah diantaranya. Jadi saya ulangi bahwa tafsir Jalalain ini adalah suatu tafsir yang ringkas, singkat, dan padat, dan menjadi bahan rujukan untuk para pelajar muslim, baik di pondok-pondok pesantren maupun di pendidikan Islam, baik di madrasah maupun di universitas-universitas Islam. Ya.
Kenapa dikarang atau ditulis oleh dua imam? Karena Syekh Jalaluddin Al-Mahalli tidak sempat menyempurnakan tafsirnya. Beliau hanya menafsirkan dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas, kemudian memulai surah Al-Fatihah. Ditakdirkan beliau wafat, maka generasi berikutnya ada Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyempurnakan ya, sampai sempurna 30 juz. Ya. Jadi dalam hal ini tafsir Jalalain itu adalah tafsir yang sangat luar biasa, sehingga di dalam Hasyiah As-Sawi dalam Turjumanul Mu'allif diceritakan saking menariknya pembahasan tentang tafsir Al-Jalalain, maka banyak sekali para pensyarah-pensyarah atau para ulama yang menjelaskan kembali tentang tafsir Al-Jalalain. Di antaranya ada 3 syarah tafsir Jalalain. 1. Majma'ul Bahrain wa Matla'ul Badroin karya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Qurhi. Yang kedua, Al-Futuhatul Ilahiyah, yaitu karangan Al-Imam Jamal ya, ala tafsir Al-Jalalain dalam 4 jilid ya. Kemudian ada Hasyiah As-Sawi atau tafsir Sawi yang saya pegang sekarang ini dikarang oleh Imam As-Sawi ya. Kemudian di dalam penafsirannya luar biasa banyak dipergunakan oleh para pelajar dan juga menjadi rujukan-rujukan untuk para pencari makna Al-Quran yang secara singkat, padat, dan lugas. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kita pelajari bersama-sama ilmu tafsir. Semoga dengan kita mempelajari ilmu tafsir, kita lebih memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab dengan memahami isi kandungan Al-Quran, iman kita akan semakin bertambah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pastinya orang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah hatinya akan bergetar. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, bertambah-tambahlah keimanan. Untuk kita sebagai orang yang awam tentang bahasa Al-Quran, kita harus mempelajari maknanya sehingga kita ketika membaca Al-Quran lebih meresapkan ke dalam hati dan menambah-nambah keimanan kita. Dan kemudian ciri orang yang beriman sempurna itu wa'ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.